Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan TV drama series The Haunting of Hill House yang rilis tahun 2018 disutradarai oleh Mike Flanagan, di mana terdapat 10 episode di dalamnya. Menceritakan tentang perjalanan hidup keluarga Klein terdiri dari sepasang suami istri dan kelima anak mereka yang seketika kacau sesaat mereka tinggal di sebuah rumah tua yang dulunya ditempati keluarga Hill, di mana mereka mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata di rumah tersebut, sampai-sampai pengalaman buruk itu mengikuti 5 bersaudara ini sampai puluhan tahun kemudian. Plot cerita yang berganti-ganti mengikuti dua alur waktu yang berbeda menjadikan serial drama ini penuh dengan teka-teki dan misteri. Namun, sebelum gua lanjut ke isi cerita pada episode pertama ini, gua akan memperkenalkan beberapa tokoh penting yang akan menemani kita sampai episode terakhir. Yang pertama, Hugh Klein sebagai suami Olivia sekaligus menjadi ayah dari 5 anaknya yang memiliki 2 versi waktu yang berbeda. Kedua, Olivia sebagai istri Hugh sekaligus menjadi ibu dari 5 anaknya yang hanya memiliki 1 versi wajah. Ketiga, Stephen sebagai anak sulung. Keempat, Shirley sebagai anak kedua. Kelima, Theo sebagai anak ketiga. Keenam, Luke sebagai anak keempat. Dan yang terakhir, Nelly sebagai anak kelima. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, di Hill House, rumah yang diyakini sebagian orang merupakan rumah berhantu, ditempati keluarga Klein, di mana kepala keluarga itu, Hugh Klein, berniat memperbaiki rumah tersebut bermaksud dijual kembali dengan harga yang tinggi agar mereka dapat membeli tanah yang jauh lebih luas untuk membangun istana mereka nantinya. Pada malam itu, anak terakhir dari keluarga ini bernama Nelly menangis ketakutan sesaat ia melihat sesosok wanita berkepala bengkok berada di depan kasurnya, sehingga tangisan itu membangunkan hampir seluruh penghuni rumah tersebut. Sang ayah yang juga ikut terbangun akhirnya mencoba menenangkan Nelly dan mengatakan bahwa itu hanya sebuah mimpi buruk yang tak perlu ia pikirkan, dan semua orang kembali tidur. Namun sesaat Hugh pergi, tak lama, pintu kamar Nelly dan Luke yang awalnya tertutup kembali terbuka sendiri, yang seketika membuat Nelly kebingungan. Lalu tak lama, ketika Nelly kembali memejamkan matanya, dari samping kasur dapat kita lihat sesosok wanita berada di dekatnya, sembunyi di balik kegelapan malam. Scene berpindah, seorang wanita sedang menceritakan pengalaman mistisnya kepada seorang pria yang ternyata itu adalah Stephen dewasa yang berprofesi sebagai penulis kisah hidup seseorang berkaitan dengan hal mistis. Ketika itu, sang wanita menceritakan tentang suaminya yang telah meninggal akibat kecelakaan terbang di langit-langit atap kamar sesaat ia terbangun dari tidurnya. Dengan tetesan air yang mengalir dari rambut dan suara klakson mobil keluar dari mulut sang suami. Setelah mendengar cerita itu, Stevens pun mengatakan bahwa ia akan tidur di kamar wanita tersebut bermaksud melihat sendiri apakah hal yang wanita itu alami dapat ia lihat juga. Tak banyak perbincangan saat itu antara Stevens maupun sang wanita. Hanya informasi bahwa Stevens ternyata telah menerbitkan sebuah novel menceritakan tentang kisah masa kecilnya bersama keluarga di rumah paling berhantu di Amerika, Hill House.
Serta tak lama dari perbincangan itu dapat kita lihat ponsel Stevens berdering yang ternyata itu adalah Nelly dewasa sendirian di sebuah kamar dengan wajah pucat, di mana panggilan Nelly tersebut tidak diterima oleh Stevens. Kembali ke masa lalu, Nelly kecil yang nampaknya kesulitan tidur di kamarnya akhirnya berakhir tidur di sofa ditemani oleh sang ibu Olivia. Di mana sesaat Olivia pergi meninggalkan Nelly yang telah tertidur, Nelly tiba-tiba terbangun dan kali ini penampakan seorang wanita melayang berada tepat di depan matanya yang membuat sang bocah ketakutan sampai-sampai tak dapat bergerak. Masih bersama Nelly dewasa yang mencoba menghubungi kakak perempuannya, Shirley, yang sama saja dengan Steve. Shirley tak dapat menjawab panggilan Nelly karena ia ternyata sedang kedatangan tamu di rumahnya, di mana Shirley beserta suaminya ternyata mengelola usaha pemakaman. Ketika itu, tamu Shirley tersebut adalah keluarga seorang nenek yang baru saja meninggal, di mana sang cucu nampaknya tidak berniat untuk datang ke pemakaman sang nenek karena takut melihat neneknya yang telah meninggal. Terlebih sebelumnya, ia menceritakan tentang neneknya yang menghantuinya. Lalu setelah keluarga itu pergi dari rumahnya, Shirley mendapatkan pesan suara dari Nelly yang mengatakan bahwa ia khawatir dengan keadaan Luke dan meminta Shirley untuk segera menghubunginya. Namun saat ia mencoba menghubungi Nelly, Shirley pun tak dapat terhubung dengan sang adik. Scene kembali berpindah ke waktu kecil Shirley yang mendapatkan sebuah kunci dari ayahnya dan seorang tukang bernama Dougley sesaat mereka sedang membersihkan cerobong pemanas ruangan, mengira kalau kunci tersebut merupakan kunci sebuah pintu berwarna merah yang sampai saat itu belum dapat dibuka. Ketika itu, Shirley beserta Nelly mencoba membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang diberikan oleh Dougley, namun tak berhasil, yang membuat mereka pergi meninggalkan pintu tersebut. Namun sesaat mereka pergi, dapat kita lihat bayangan seseorang berada di kamar terlihat dari bawah pintu tersebut. Panggilan Nelly ke Shirley nampaknya membuat sang kakak sedikit khawatir, di mana Shirley seketika menghubungi Stevens dan menceritakan tentang Nelly yang khawatir dengan keadaan Luke yang ternyata sedang direhabilitasi akibat kecanduan narkoba. Saat itu terjadi sedikit ketegangan antara Shirley dan Stevens, di mana Shirley merasa jika Stevens tidak berusaha menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya. Sehingga perkataan itu membuat Stevens mencoba menghubungi Nelly bermaksud memberitahu bahwa Luke ternyata baik-baik saja di pusat rehabilitasi, bahkan berhasil melewati 90 hari tanpa narkoba. Namun saat itu Stevens tidak dapat terhubung dengan adiknya karena Nelly tidak ada di kamarnya yang tak lama masuk dengan keadaan ketakutan entah oleh apa. Sementara itu, seorang wanita sedang berada di klub malam menikmati suasana di sana. Ia adalah Theo dewasa yang hidup bebas dengan berbagai macam problematika dan penyimpangan seksual yang ia miliki ketika telah dewasa. Ya, Theo adalah wanita penyuka sesama jenis, di mana saat berada di klub malam tersebut, ia ternyata sedang mencari wanita untuk diajaknya kencan, dan ini kita skip saja. Sampai akhirnya Theo menghampiri Shirley yang ternyata ia diberi tumpangan tempat tinggal oleh sang kakak. Ketika itu perbincangan mereka hanya satu, yaitu mengenai kedua adik mereka, Luke dan Nelly, yang sedang bermasalah. Luke yang merupakan pecandu narkoba, sedangkan Nelly yang nampaknya tertekan entah kenapa membuat mereka sedikit khawatir. Lalu di tempat lain, pada malam hari seorang pria tua yang ternyata Hugh sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena seorang wanita berada di kasurnya.
Ketika terbangun itulah, ia pun mengangkat panggilan telepon yang ternyata itu adalah Nelly, memberitahukan bahwa wanita berkepala bengkok telah kembali. Sontak pernyataan Nelly itu membuat Hugh kaget dan menanyakan posisi Nelly sekarang berada di mana dan menyuruh Nelly untuk pergi ke rumah Stevens. Yang dapat kita lihat, Nelly berada di mobilnya dengan tampilan muka yang pucat. Ketika itu, Nelly mengatakan bahwa ia berada di rumah, namun saat itu kita tidak tahu ia berada di rumah mana, yang setelah panggilan telepon berakhir, Hugh bergegas pergi bermaksud untuk menyusul Nelly. Scene berpindah ke masa lalu, entah kenapa saat itu Hugh tiba-tiba membangunkan Stevens pada saat malam hari bermaksud untuk membawa Stevens pergi dari rumah tersebut. Ketika itu, nampak kita lihat Hugh terlihat ketakutan seperti menghindar dari sesuatu sampai-sampai ia menutup pintu kamar Stevens, dan dapat kita lihat gagang pintu kamar tersebut bergerak sendiri seolah-olah ada seseorang yang berusaha masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika serasa suasana telah tenang, Hugh pun lantas bergegas menggendong Stevens pergi dari rumah tersebut, dan saat itu dapat kita lihat sesosok wanita terlihat mengejar mereka dari lorong yang gelap. Saat itu kita baru tahu ternyata Hugh telah membawa semua anaknya ke mobil bermaksud membawa mereka semua kabur tanpa membawa Olivia, yang berkemungkinan wanita yang mengejar Hugh dan Stevens tadi adalah Olivia. Kembali ke masa sekarang, apa yang terjadi dengan Nelly nampaknya mempengaruhi pikiran Hugh, di mana ia menghubungi Stevens untuk menyuruhnya pulang ke rumahnya bermaksud menemui Nelly dan mengawasinya. Namun saat itu sepertinya hubungan ayah dan anak ini terlihat tidak baik karena terjadi penolakan Stevens untuk pulang dan lebih memilih untuk tidur di kamar wanita yang menceritakan kisah mistis sebelumnya. Lalu pada malam itu kejadian mengerikan dan aneh pun terlihat sesaat Nelly nampaknya berada di Hill House berdansa sendirian melewati ruangan-ruangan gelap serta menyeramkan, yang saat malam itu tiba-tiba semua kakaknya terbangun di waktu yang bersamaan. Stevens yang terbangun dari tidur akhirnya merasakan tetesan air jatuh di pipinya sama seperti sang wanita pemilik rumah ceritakan sebelumnya. Namun ketika ia melakukan pengecekan lebih detail, ia menemukan fakta bahwa cerita wanita tersebut yang merasakan suaminya meneteskan air dari rambut serta mulut yang mengeluarkan suara klakson mobil ternyata hanya imajinasinya saja, karena tetesan air itu keluar karena plafon yang bocor dan suara klakson mobil itu akibat tidak adanya rambu lalu lintas di jalanan luar sehingga membuat pengendara sering nyaris bertabrakan. Penjelasan itu pun mengakhiri penyelidikan Stevens di rumah wanita tersebut, yang setelahnya ia terkenang masa lalunya saat berdebat dengan Shirley karena Stevens akan menerbitkan buku yang menceritakan tentang Hill House dan kegilaan yang keluarganya alami di rumah tersebut. Saat itu Shirley tidak setuju jika Stevens menceritakan soal rumah berhantu tersebut dan keluarganya, sehingga perdebatan itu membuat Stevens salah bicara, di mana ia secara halus mengatakan bahwa Shirley tidak waras sama seperti ibu mereka yang meninggal karena bunuh diri. Setelah terkenang masa lalunya itu, Stevens pun mengatakan kepada wanita tersebut bahwa ia akan membuat buku mengenai kisah hidup sang wanita dan suaminya, yang setelahnya kita dibawa ke masa lalu kembali saat Stevens sedang bersama ayahnya dan seorang pengacara membahas soal kejadian bunuh diri di Hill House yang telah menyebar di media. Perbincangan Hugh dengan pengacara itu memberikan kita informasi bahwa Hugh tidak ingin menjual rumah tersebut dan lebih memilih rumah tersebut membusuk dimakan waktu, serta mengatakan bahwa hanya keluarga Dudley sajalah yang boleh berada di tempat tersebut, yang kita belum ketahui apa alasannya.
Stevens yang berada di jalan seketika menghubungi mantan istrinya Lake bermaksud untuk memberitahu bahwa Nelly akan pergi ke rumahnya atas perintah sang ayah, yang saat itu ternyata permasalahan di rumah tangga Stevens tidak diketahui oleh ayahnya. Perbincangan di telepon itu terasa kaku di mana Lake menanggapi sinis Stevens. Yang selanjutnya, kita dibawa kembali ke kenangan Stephen saat berbicara dengan istri Dockley, yaitu Claire, di mana kita mendapatkan beberapa informasi penting seperti keluarga Dockley yang tidak berada di rumah itu saat telah gelap dan merupakan pekerja lama dari zaman keluarga Hill masih berada di sana, serta Stevens yang nampaknya dilatih kedua orang tuanya untuk selalu berpikir logis tanpa mendalami soal hal-hal religi dan supranatural. Selepas perbincangan itu, Stevens pun mendatangi sang adik Luke di rumah pohon yang mereka yakini dibuat oleh sang ayah. Ketika itu, Stevens melihat gambaran adiknya yang cukup mengerikan tentang sesosok makhluk yang selama ini sering dilihat Luke. Namun, karena Stevens selalu berpikir logis, ia tidak menanggapi apa yang digambar Luke itu sebagai hantu, melainkan hanya imajinasi seorang bocah laki-laki yang lambat laun akan menghilang setelah dewasa. Lalu, scene berpindah di mana Stephen sampai di kos-kosannya dan baru saja ia masuk untuk membuka loker, ia melihat Luke dewasa telah berada di sana dengan tampilan pucat seperti baru saja memakai narkoba. Saat itu dapat kita lihat Luke sepertinya membobol kamar Stevens dan mencuri benda-benda miliknya. Namun, karena telah dipergoki Stevens dan diberi sejumlah uang, Luke pun mengembalikan benda-benda milik Stevens lalu pergi entah kemana. Dengan kondisi yang lelah, Stevens pun memasuki kamarnya dan terkejutnya ia sesaat mengetahui Nelly berada di kamarnya berdiri dengan tatapan kosong. Saat itu Stevens berbicara dengan Nelly tentang dirinya yang terlihat kacau. Namun di sela-sela perbincangan itu, ponsel Stevens pun berbunyi yang ternyata itu adalah Hugh, di mana Hugh mengatakan bahwa Nelly telah meninggal di Hill House. Dan saat Stevens berbalik arah untuk melihat Nelly, Nelly telah berada di depannya dengan tatapan serta wajah yang mengerikan, di mana hal itu sontak membuat Stevens tersadar dari serangan itu dan hanya bisa terdiam. Lalu episode pertama ini pun berakhir. Oke sobat, pada episode pertama ini plot ceritanya lebih menceritakan tentang perjalanan hidup Stevens kecil sampai ia dewasa. Banyak misteri yang terlihat pada awal episode ini perihal tentang bagaimana Olivia dapat meninggal, serta Nelly yang entah bagaimana meninggal juga di Hill House, yang sebelumnya menari sendirian di rumah tersebut seperti kerasukan. Lalu bagaimana episode berikutnya yang plot ceritanya akan menceritakan perjalanan hidup Shirley. Nantikan di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.